warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Anas, NIM 1720310022 dari tim kelompok KKN Posko 161 IAIN Kudus. Di sini saya akan berbicara tentang prinsip berbisnis ala baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara tentang bisnis, bagi saya, bisnis adalah aktivitas keterampilan manusia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan hidup dengan menjalankan siklus efektivitas dan efisiensi dalam sektor perekonomian. Dari hal ini, bisnis merupakan aktivitas suatu keterampilan yang dimiliki oleh setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam menjalankan proses perputaran hidup. Jadi seperti itu. Namun dengan berbisnis tentu harus dilandasi dengan etika, karena dengan etika adalah kunci utama untuk menjalin keharmonisan antara produsen dengan konsumen. Jadi kalau kita mengedepankan etika dalam dunia berbisnis, itu akan menjalin suatu ikatan yang harmonis antara produsen dengan konsumen. Nah, apalagi kita sebagai seorang muslim, sudah selayaknya kita melihat sesosok kiblat kita, yakni baginda Rasul Nabiullah Muhammad SAW, yang merupakan kiblat dari dunia bisnis yang sudah dicontohkan pada baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, dalam ajaran Islam pada dasarnya telah memberikan tuntunan bagaimana berbisnis yang baik, tata kelolaan manajemen yang baik sesuai dengan norma-norma ajaran. Nah, di dalam jurnal Etika Bisnis, yaitu karya dari Norva Dewi volume 1 nomor 1 2015, telah dijelaskan bahwasanya dasar-dasar etika dan manajemen bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW kini telah mendapat legitimasi keagamaan setelah beliau diangkat menjadi nabi. Prinsip-prinsip yang diwariskan semakin mendapatkan kebenaran akademisi di penghujung abad ke-20 atau awal ke abad 21. Jadi setelah melalui proses pengamatan dan proses akademisi, baru itu kalau dilihat memang sangat perlu sekali pentingnya sebuah etika dalam dunia berbisnis. Nah, dalam prinsip-prinsip berbisnis yang dicontohkan baginda Nabi Muhammad SAW, prinsip-prinsip beliau yang pertama adalah customer oriented, yaitu menjaga kepuasan pelanggan. Nah, ini hal yang sangat penting sekali, menjaga kepuasan konsumen ataupun pelanggan dengan menerapkan apa? Yaitu dengan menerapkan kejujuran, keadilan, serta amanah, tidak pelin-pelan dalam melaksanakan dunia bisnis. Dengan demikian, tingkat hubungan komunikasi antara produsen dan konsumen akan terjalin harmonis seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Nah, yaitu 3 kunci itu tadi, yaitu menerapkan kejujuran, keadilan, serta amanah. Itu yang pertama. Kemudian dilanjut prinsip yang kedua yang diajarkan oleh baginda Rasul yaitu transparansi, keterbukaan, berbicara apa adanya, tidak kurang, tidak lebih. Jadi jikalau kita berbicara tentang suatu barang yang kita jual kepada konsumen, kita harus bisa transparansi, selalu terbuka, berbicara apa adanya, tidak kurang dan tidak lebih. Karena kalau kurang itu tentu sangat melemahkan diri kita, tapi kalau kelebihan tentu juga sangat merugikan bagi konsumen. Itu tidak baik. Maka sudah selayaknya berbicara dengan transparansi, atau yaitu menerapkan tadi kejujuran dan keterbukaan dalam berbisnis merupakan kunci keberhasilan dalam menjalankan suatu usaha. Selanjutnya, yang ketiga adalah persaingan yang sehat. Nah, yang dimaksud dalam persaingan yang sehat di sini adalah Rasulullah telah memberikan contoh
bagaimana bersaing dengan baik dengan memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan jujur dengan kondisi barang dagangan serta melarang kolusi atau suap menyuap merugikan satu belah pihak dalam persaingan bisnis karena hal demikian merupakan perbuatan dosa yang harus dijauhi. Nah, hilangkan suap menyuap ataupun sesuatu hal yang dapat merugikan satu belah pihak. Maka dari itu terapkan persaingan yang sehat, dewasa dalam berpikir, bijak dalam menjalankan dan juga mengambil keputusan. Jadi seperti itu. Jangankan sampai kita mengambil keputusan, malah sebaliknya yaitu merugikan orang lain ataupun konsumen kita ataupun klien kita, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat adalah fairness, yaitu terwujudnya keadilan. Nah, saling menjaga agar hak orang lain tidak terganggu selalu ditekankan dalam menjaga hubungan antara yang satu dengan yang lain sebagai bentuk dari keadilan. Nah, keadilan di sini yang dimaksud adalah keadilan kepada konsumen dengan tidak melakukan penipuan sehingga dapat merugikan konsumen. Kemudian wujud dari keadilan bagi karyawan adalah menyegerakan memberikan upah, tidak mengeksploitasi dan memberikan hak-hak kepadanya. Maka dari itu sudah selayaknya kita seorang akademisi dan juga calon-calon kader pengusaha, calon-calon orang hebat di masa yang akan datang, maka mari kita tanamkan prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Dengan demikian kita akan menjalin keharmonisan dalam menjalankan usaha dan juga ikatan kepada konsumen akan menjadi baik dan harmonis. Mungkin cukup itu dari saya. Akhir kata cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.